penanganan dari kelembagaan itu ini juga memang tidak jelas. Jadi negara hukum yang baik apabila kelembagaannya ini adalah juga benar. Nah ini kelembagaan kita kan ya tadi itu kan ada higi-pegi, patuh dan lain-lain. Akan tetapi lembaga-lembaga penegakan hukumnya itu selalu di bawah presiden. Ya. Jadilah membuat kelemahan. Kalau penegakan hukum itu ya artinya kalau kepolisian itu tidak di bawah presiden, kejaksaan tidak di bawah presiden, ya. Ini sekarang KPK udah di bawah presiden ya. KPK tidak di bawah presiden, artinya saya yakin itu penegakan hukum akan jalan. Sekarang ini harusnya ini Bawaslu. Nah ini kalau mau penegak hukum nih, kalau mau gap-gap tuh, walaupun saya pesimis ini Bang Edi, ya kan? Ya betul ini ada partai baru yang belum punya infrastruktur di tempat saya aja dia belum punya pengurus kok di Palembang itu, di kabupaten, di tempat lagi di Sumatera Barat, tapi dia begitu masif menyebarkan yang namanya balihonya besar-besaran, ya kan? Spanduknya besar-besaran, baik spanduk tentang capres mau spanduk caleg-calegnya di sekitar sini, di depan kantornya Herman aja ada besar, jauh-jauh seperti itu. Kita kalkulasi itu berapa uang yang dikeluarkan, uangnya harus diminta dari mana uang itu? Harus. Yang masang siapa? Iya kan? Uang itu dari mana? Karena pasti uang itu tidak akan tercatat di dalam dana yang namanya RKDK. Tidak mungkin tercatat itu. Siluman. Rekening khusus dana kampanye nggak akan mungkin tercatat. Negeri hukum yang baik adalah apabila kelembagaannya itu benar. Kira-kira gitu. Nah tadi pertanyaan pertama adalah sudah ditemukan apa namanya tadi dokumen sejak tahun 2014, 19 ya? 19 tapi tidak ada tidak lanjut. Kadangkala Mas, kelembagaan kita juga penanganan dari misalnya ini kasus Mas Edi, ini kasus Mas Torik, itu juga beda juga. Ini kasus Pak Ahmad Yani, ya tidak mungkin polisi akan berani manggil Pak Ahmad Yani, orang dia sohibnya banyak toh. Tapi coba kalau Edi langsung dia dipanggil. Nah, itu penanganan dari kelembagaan itu ini juga memang tidak jelas. Jadi negara hukum yang baik apabila kelembagaannya ini adalah juga benar. Nah, ini kelembagaan kita kan ya tadi itu kan ada higi-pegi, patuh dan lain-lain. Yang kedua, kalau bisa disimpulkan adalah tentang budaya. Kebiasaan masyarakat kita ini kalau sudah melihat yang benar dan yang salah, seolah tidak ada suatu apa-apa, kalau tidak menyangkut dirinya, meskipun pada akhirnya itu nanti akan kena ke dirinya, ya kan? Jadi misalnya kalau Edi Mulyadi sebagai wartawan dihukum, itu wartawan lain tidak punya empati, yang punya empati mungkin pembelanya aja, gitu kira-kira gitu. Nah, itu budaya seperti itu. Kalau kita dapat uang, walaupun kita disuruh mengatakan kalau Natal itu hal yang wajib, ya mau gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana budaya kita ini, kalau misalnya orang bilang Natal itu katakan tidak wajib misalnya, itu belum ada. Jadi budaya kita masih permisif dengan kepentingan pribadi atau pragmatis. Dan yang lain-lain, saya kira Pak Yan yang Pak Herman akan mengungkapi ya, ini hanya cuma kepentingan versi kita aja. Terima kasih. Silakan Pak Herman dan Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertanyaan pertama tadi, ini memang masalah sistem ketatanegaraan kita. Artinya sistem ketatanegaraan kita itu walaupun ada kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif itu terpisah secara mutlak semenjak Amandemen 45, ya. Akan tetapi lembaga-lembaga penegakan hukumnya itu selalu di bawah presiden. Jadilah membuat kelemahan. Kalau penegakan hukum itu ya artinya kalau kepolisian itu tidak di bawah presiden, kejaksaan tidak di bawah presiden, ya. Ini sekarang KPK udah di bawah presiden ya. KPK tidak di bawah presiden, artinya saya yakin itu penegakan hukum akan jalan. Ya. Kalau sepanjang undang-undang kita masih mengatur tentang itu, ya, itu aku yakin saya tidak akan jalan. Mungkin ya kekuatan masyarakat yang bisa bermain nanti. Saran Pak Edi tadi. Kenapa? Sudah sangat jelas dari 2009, 2014
Ini kan udah permainan lama ini sebenarnya. PPATK ini ada permainan lama. Jangan-jangan berita ini sengaja dihembuskan supaya ada yang mau bicara, ada komentar beda rame. Padahal ada peristiwa penting lagi yang korupsinya triliunnya didiam-diamin gitu loh. Saya dengar tuh masalah Freeport sekarang udah terjadi transaksi, udah perpanjangan sampai 2060 ya. Hah? 2064 nah itu. Memang itu gratisan perpanjangan sampai 2064 itu. Kenapa perpanjangan pas layanan pemilu? Berarti kan ini tanda tanya kita. Artinya Lagi press conference. jadi peristiwa-peristiwa ini bisa aja gitu loh. Kalau saya lihat ini. Kedua kita juga jangan terlalu kena jebakan-jebakan. Makanya hati-hati juga. Ini penguasa nggak main-main ini. Ya. Ada jebakan Batman di sini kan supaya orang mau bicara, membuat tuduhan-tuduhan bisa jadi gitu loh. Ya kan? Sementara PPATK tidak mengeluarkan bukti yang konkret. Ya. Tidak ada bukti konkret. Saya mau melihat PPATK belum mengeluarkan bukti konkret masalah ini. Kalau PPATK melihat bukti konkret, oke. Sebatas informasi begitu. Kalau sekedar berita-berita ya. Cucu selamat datang Pak Cucu. Jadi artinya kita perlu hati-hati. Ya, saya juga sebagai tim hukum dari Amin juga sangat hati-hati. Maka jangan mau terbawa arus dalam permainan politik ini gitu. Itu yang ya Pak ya. Artinya masalah penegakan hukum itu kalau bisa berjalan semua lembaga kepolisian, kejaksaan itu independen. Kalau saya usulan saya antara kepolisian dan kejaksaan harus di bawah yudikatif. Tidak di bawah eksekutif. Itu aja. Kalau masih di bawah eksekutif, ya penyidik kepolisian dan kejaksaan ini masih bisa dicabik-cabik sama seorang penguasa, sama seorang presiden. Tuh, itu jawaban saya, Pak. Nah, masalah Bang Edi. Artinya gini. Dan ini sudah terbukti, Bang Edi. People power itu sudah terbukti, ya. Banyak di mana-mana. Marcos jatuh dengan people power, ya. Termasuk Pak Harto. People power. Artinya ini nggak main-main gitu. Kalau penegakan hukum tidak jalan, artinya gerakan masyarakat memang harus. Gerakan moral masyarakat yang harus bermain gitu. Jadi saya hampir sependapat lah dengan Bang Edi bahwa memang penegakan hukum ini nggak main-main. Harus ada gerakan radikal memang. Pasal orang transaksi, saya maaf aja berita-berita zaman Pak Harto nggak ada tuh korupsi sampai triliun-triliunan. 10 M aja orang ditangkap langsung. Ini sekarang transaksi korupsi luar biasa, triliunan semua. Bahkan ribuan triliun. Bukan ini lagi. Kalau dulu zaman Pak Harto, aduh receh banget. Duit semua lembaga-lembaga keuangan negara. Pas pengen banget bilang tadi ya. Dirampok, asuransi dirampok, asuransi TNI, ya. Asuransi Asabri aja dirampok. Ini negeri ini gila yang main-main. Dibobolkan semua. Dan orang-orang yang dikriminalkan hanya orang pinggiran-pinggiran. Jadi karena mereka dekat itu. Tapi otak perampoknya nggak pernah ditangkap. Itu ya. Kejahatan perampokan uang menyerang pemilu itu bukan baru sekarang. Kita ingat menjelang pemilu 2009 kasus besar muncul. Itu disebut Bank Senturi. Kasus Bank Senturi itu kita anggap besar dulu, karena angkanya 6,7 triliun dulu. Ya. Kita jadi anggota DPR, waktu itu kita buat inisiator kita buat yang namanya Pansus Bank Senturi. Tahu tuh aliran dana itu kita lacak. Oh ternyata pemainnya A, B, C, D, E. Gitu. Pemainnya ada di Bank Indonesia, pemainnya ada Kementerian Keuangan, ada capres tertentu yang mendapatkan keuangan itu. Pemeran TVNN ada tempat kursus itu. Jadi apa namanya, hal yang 2004 juga terjadi juga, ya kan? 2014, 2019. Sekarang menjelang 2024 apa nggak ada kasus-kasus besar? Banyak kasus-kasus besar. Cuman kasus-kasus besar ini tidak jalan seperti itu.
Jadi menurut saya sekarang ini proses yang lebih berbahaya itu yang real, yang itu sesungguhnya bukan temuan PPATK itu. Karena temuan PPATK itu kita bisa bayangkan apa yang disebut oleh Bang Edi tadi temuan. Tapi di balik temuan yang tidak sesungguhnya yang disebut clandestine atau di bawah permukaan itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar itu. Angkanya jauh lebih besar. Nanti dia berbanding gitu, lihat aja. Kalau mau jadi anggota DPR di Kalimantan Selatan contohnya, itu berapa miliar per orang? Harus keluar uang dari mana seperti itu? Itu satu. Jadi itu memang ini akibat dari demokrasi kita, demokrasi yang berbiaya mahal dan kriminal. Ini pokok persoalan. Yang kedua, saya kira itu kan kita masih agak panjang mendorong. Sekarang ini harusnya ini Bawaslu. Nah ini kalau mau penegak hukum nih, kalau mau gap-gap tuh, walaupun saya pesimis ini Bang Edi, ya kan? Ya betul ini ada partai baru yang belum punya infrastruktur di tempat saya aja dia belum punya pengurus kok di Palembang itu, di kabupaten, di tempat lagi di Sumatera Barat, tapi dia begitu masif menyebarkan yang namanya balihonya besar-besaran, ya kan? Spanduknya besar-besaran. Baik spanduk tentang capres mau spanduk caleg-calegnya di kantor sini, di depan kantornya Herman aja udah besar, jauh-jauh seperti itu. Kita kalkulasi itu berapa uang yang dikeluarkan, uangnya harus diminta dari mana uang itu? Ya, harus. Yang masang siapa? Iya kan? Uang itu dari mana? Karena pasti uang itu tidak akan tercatat di dalam dana yang namanya RKDK. Tidak mungkin tercatat itu. Siluman. Rekening khusus dana kampanye nggak akan mungkin tercatat. Itu satu orang cari aja, satu orang calegnya berapa banyak itu, duit dari mana itu? Saya tahu ada caleg yang nggak punya kemampuan. Itu kan dikoordinasi. Beda kayak pasangannya Anies. Ya, apa karung tiket gitu nggak ada kan seperti itu. Itu memang belacu. Itu kan partisipasi. Kalau ini kan seragam bentuknya dimobilisasi, dibuat di pabrik, dipasang. Kita belum bangun tidur, kita tidur. Besok bangun tidur kita udah tahu terpancang tuh baliho-baliho yang besar-besar itu. Tidak hanya satu tempat, seluruh Indonesia. Nah itu Gapkamdu kemana tuh? PPATK kemana itu? Seperti itu. Kok itu dibiarkan seperti itu? Partai yang sudah mengurat nakar tadi disebut tadi kalah masifnya seperti itu. Padahal dia sudah punya sumber resources. Dia punya anggota DPRD, punya pimpinan DPRD, punya pimpinan kepala daerah. Ini anggota DPRD aja hanya sekecil kok, nah. Ya kan di DKI, di daerah-daerah dia hanya punya di DKI. Di daerah-daerah lain belum punya. Mungkin ada daerah tertentu belum punya kepala daerah. Tapi dananya bukan dana atribut, APK-nya luar biasa seperti itu. Jujuk teman kita, ya kan? Dia caleg, nyari spanduknya pun susah kita. Di bawah tanah. Fiber optik. Jadi kalau kita mau, ini yang konkret aja, kita nggak usah berwacana nih teman-teman media nih. Satu, kita mau nggak rame-rame geruduk itu Gapkamdu? Coba periksa, kita minta segera periksa ke KPU itu partai itu caleg itu duit dari mana? Periksa. Nah, itu yang lebih konkret dong seperti itu. Kan ada batasnya seperti itu. Ya. Itu kalau kita mau konkret. Terus yang kedua PPATK, pasti Pak Herman PPATK ini dia pasti sudah menyampaikan dokumen datanya ke penegak hukum. Kenapa dia tidak mungkin bisa menyampaikan ke publik? Kalau dia menyampaikan ke publik dia ada tindak pidananya. PPATK itu. Cuman kita datang juga ke penegak hukum, ke KPK. Ini laporannya PPATK betul nggak? PPATK sudah melapor. Jangan-jangan nanti PPATK buat hoax juga, ternyata dia ngomong di media, sesungguhnya dia belum melapor. Nah, untuk kita cross check, apa betul PPATK sudah melaporkan temuan-temuan transaksi yang mencurigakan itu kepada institusi-institusi penegak hukum? Yaitu pertama ke kejaksaan, ke kepolisian, ini menyangkut TPPU-nya. Menyangkut tindak pidana pemilunya, sudah lapor belum dia ke Bawaslu dan lain sebagainya. Jangan sampai dia gimmick-gimmick saja, ya, ternyata dia nggak lapor. Ya kan? Oleh karena itu, mari kalau dia nggak lapor, PPATK nggak lapor, kita lapor balik PPATK. Berarti dia membuat kegaduhan, kebohongan. Jangan Bang Edi aja yang dihukum gara-gara membuat kegaduhan dan kebohongan. Jadi menurut saya, udahlah ini.
pertanyaan biasa siklus itu. Karena negara kita masih dalam keadaan memang yang sakit. Kalau Pak Mahfud menyatakan di langit ada korupsi, ya, di laut ada korupsi, di darat ada korupsi, kanan kiri ada korupsi ya. Hari ini kan menjadi kenyataan. Nah, oleh karena itu pesan yang kita ingin sampaikan ya kan kepada rakyat, kepada terutama saya minta juga lembaga-lembaga keagamaan, ini penting. Kita butuh fatwa lembaga keagamaan, MUI, PGI, MAUI, apapun segera mengeluarkan fatwa keagamaan mereka menyatakan haram memilih baik partai, caleg maupun pemimpin yang bagi-bagi duit. Seperti itu. Satu. Yang kedua, kita minta segera secepatnya. Yang kedua, kita geruduk juga dong. Kita harus geruduk ini. Geruduk yang nama Bawaslu itu udah jelas nampak di video-video. Kan ada orang cawapres membagi-bagikan duit kan? Amplop. Ada. Langsung. Ya, cawapres, bocil. Oh, Samsul. Samsul. Ya, Samsul. Itu. Karena ada udah jelas ada videonya. Ada bagi-bagi dia. Terus ada juga tim sukses yang bagi-bagi duit. Iya kan, yang ditolak oleh di Jawa Timur itu kan? Iya. Nah, Ulama. ada seperti itu. Itu miliaran tuh, miliaran. Ada juga, saya nggak tahu betul atau tidak. 2019 Saya 2019, saya nggak tahu. Jangan-jangan ada juga yang bagi-bagi buku, ya kan? Tapi ada gambar capres tertentu yang dilakukan oleh petinggi negeri ini. Kan ada itu yang bagi-bagi. Videonya kan beredar juga. Nah, oleh karena itu menurut saya itulah tugasnya Gapkapdu dan media sudah berpartisipasi. Paling tidak media sosial sudah berpartisipasi. Ini yang harusnya kita dengungkan lagi. Jadi menurut saya kalau kita ingin menghentikan praktek pemilu kriminal dan pemilu berbayar ini harus segera kita hentikan. Ya. KPU kita udahlah. Kalau saya kepercayaan saya kepada KPU itu udah minim. Ya, sudah minim karena kita laporkan juga ke DKPP hanya memberikan peringatan keras. Peringatan pertama doang. Peringatan terakhir katanya seperti itu. Dan tidak ada tindak lanjut yang jelas memecat atau dan sebagainya. Termasuk juga Bawaslu juga. Ini kan harmonisasi. Nah, kalau ini tetap kita biarkan dan itu dibiarkan nanti akan terjadi. Saya kira rakyat bisa mengambil jalannya sendiri untuk menentukan pilihannya sendiri. Yes.